Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita aturkan pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang senantiasa Allah curahkan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga selalu Allah sampaikan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarganya, kerabatnya, dan para sahabatnya, serta kita semua umatnya yang setia mengikuti petunjuk serta sunnah-sunnahnya. Alhamdulillah, kaum muslimin dan muslimat, pendengar serta pemirsa radio GIC juga GIC TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbahagia sekali di kesempatan pagi yang mulia ini kita dapat bersama kembali di program Mutiara Pagi Radio GIC, di mana di program ini insya Allah kaum muslimin dan muslimat, pendengar serta pemirsa radio GIC juga GIC TV akan kita ajak untuk mengkaji kitab suci Al-Quran lewat tilawah, terjemah, dan tafsir. Alhamdulillah, di kesempatan pagi yang berbahagia ini insyaallah kita akan lanjutkan kembali tilawah dan tafsir kita. Terakhir kita sudah sampai di surat Al-A'raf, ayat yang ke-26 ya, yang ke-26. Insyaallah pagi yang berbahagia ini kita akan lanjutkan tilawah dan tafsir kita. Kita akan tilawahkan mulai dari surat Al-A'raf ayat yang ke-27. Insyaallah kita akan tilawahkan hingga ayat yang ke-33. Silakan kaum muslimin dan muslimat bisa menyiapkan mushaf Al-Quran di tempat Anda masing-masing agar bisa ikut menyimak, dan nanti kita akan sama-sama menerjemahkan juga menafsirkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab sucinya. Baik, kita mulai tilawah kita pagi hari ini surat Al-A'raf dari ayat yang ke-27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya bani Adam la yaftinannakum asy-syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannati yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima
innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum inna ja'alna asyayatina awliya'a lilladina la yu'minun wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha qul innallaha la ya'muru bil fahsya' ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun qul amara rabbi bil qisti wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjidin wad'uuhu mukhlishina lahuddin kama bada'akum ta'udun fariqan hada wa fariqan haqqa 'alaihimud dhalalah innahum ittakhadhu asyayatina awliya'a min dunillahi wa yahsabuna annahum muhtadun ya bani adama khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minar rizq qul hiya lilladhina amanu fil hayatid dunya khalisatan yawmal qiyamah kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wal ithma wal baghy bighairil haqqi wa an tushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Alhamdulillah, demikian tilawah kita surat Al-A'raf dari ayat yang ke-27 hingga ayat yang ke-33. Kita meminta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar mencatatnya sebagai amal soleh yang akan Allah ganjar dengan ganjaran yang berlipat ganda, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita masuk untuk menerjemahkan juga menafsirkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala
yang baru saja kita simak bersama tersebut. Kita mulai dari ayat yang ke-27. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya Bani Adam, wahai manusia, wahai anak cucu Adam, la yaftinannakumus syaitan, janganlah sampai kalian terfitnah atau tertipu oleh syaitan. Kama akhraja abawaikum minal jannah, sebagaimana dia, setan, telah mengeluarkan kedua orang tua kalian, yaitu Nabi Adam dan Hawa, dari surga. Yang zi'u anhuma libasahuma, dia menanggalkan dari mereka berdua pakaian mereka berdua, liyuriyahuma sawatihima, agar atau untuk memperlihatkan aurat atau aib mereka berdua. Innahu, sesungguhnya dia syaitan, yarakum huwa wa qabiluhu, sesungguhnya dia syaitan melihat kalian dia wa qabiluhu, dan kabilahnya, pasukannya, min haitsu la tarawnahum, dari arah yang kalian tidak melihatnya. Inna ja'alna syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun, sesungguhnya kami telah menjadikan setan sebagai wali, yakni penolong bagi orang-orang yang tidak beriman. Ya. Al-Alamah Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala berkata di dalam tafsirnya, yuhadziru ta'ala bani Adam, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan manusia, anak cucu Adam, min iblis wa qabilihi, memperingatkan mereka dari bahaya iblis dan dari bahaya pasukannya. Mubayyinan lahum, seraya Allah menjelaskan kepada mereka, kepada kita semua anak cucu Adam, adawatahu al-qadimah, menjelaskan kepada kita lewat ayat ini bagaimana permusuhan iblis, kebencian iblis, ya, kebencian yang sudah sangat lama dan sudah sangat tua sekali, setua sejarah penciptaan manusia, ya. Bagaimana permusuhan tersebut, kebencian yang sudah sangat lama tersebut terhadap kita, anak cucu Adam, wabil khusus kepada orang tua kita, yaitu Nabi Adam alaihi salam beserta isinya. Allah katakan di dalam ayat yang mulia ini, ya, ya bani Adam la yaftinannakumu syaitan kama akhraja abawaikum minal jannah. Wahai manusia, jangan sampai kalian terfitnah, tertipu, ya, oleh setan, sebagaimana kedua orang tua kalian yang kemudian dikeluarkan
oleh setan dari surga. Ya. Memang Allah yang mengusir Nabi Adam dari surga. Tapi sebabnya siapa? Sebabnya adalah setan. Bagaimana permusuhan yang sudah sangat lama ini terus dipendam dan dipelihara oleh iblis serta kabilah-kabilahnya. Dari dulu berupaya untuk merampas kenikmatan-kenikmatan yang sudah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada manusia. Berupaya merampasnya dari diri kita. Mulai dari berupaya mengeluarkan Nabi Adam dari surga yang merupakan Darun Naim, negeri yang penuh dengan kenikmatan, agar mereka berdua bisa keluar ila dari ta'abi wal ana, yaitu ke negeri yang penuh dengan kelelahan serta kesusahan ini, yaitu dunia. Dan iblis juga menjadi penyebab daripada tersingkapnya aurat Nabi Adam alaihissalam dan Ibu Hawa ketika di surga. Wa ma hadza illa an adawatin aqidatin, dan ini tentu bukan hal yang biasa, tidak terjadi begitu saja, tapi muncul karena sebab kebencian yang sangat mendalam dari iblis serta kabilahnya terhadap Adam dan tentunya anak cucunya. Gitu ya. Nah, di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita agar kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang terjadi kepada orang tua kita, yaitu Nabi Adam. Yang pertama, bahwa memang permusuhan iblis terhadap manusia sangat jelas dan nyata sekali. Yang kedua, bahwa iblis didorong atas permusuhan dan kebencian tersebut, berupaya merampas kenikmatan dari kita manusia yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Yang ketiga, tidaklah kebencian iblis kepada manusia kecuali untuk kemudian melucuti pakaian kemuliaan dan kehormatan yang sudah Allah berikan kepada kita. Ini iblis sangat senang sekali kalau terbuka aib-aib dan celah kita, gitu ya. Makanya kita jangan sampai menjadi penolong-penolongnya iblis dengan membuka aib-aib saudara kita, seperti itu ya. Karena Allah Subhanahu wa taala satirun, maha penutup, menutup kekurangan-kekurangan hambanya, gitu ya. Jikalau dosa dan kesalahan manusia itu bisa terlihat seperti terlihatnya jerawat di muka kita, gitu ya, di wajah kita, mungkin tidak ada orang yang mau mendekat dengan kita. Tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah pakaikan kepada kita penutup, gitu ya, libas pakaian. Dan tentu sebaik-baiknya pakaian adalah ketakwaan, gitu. Artinya jangan cuma tampilannya aja yang baik, tapi memang dalamnya juga baik, zahir dan batinnya sama, gitu ya.
Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat ini, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Bahwa ini salah satu kemenangan iblis atas manusia. Bukan kemenangan, kelebihan gitu ya. Kalau kita dalam istilah main pertandingan kompetisi gitu ya. Jadi sudah ada poin plus buat iblis. Punya senjata khusus karena dia bisa melihat kita nggak bisa melihat dia gitu ya. Ini yang sulit gitu. Dia dan kabilahnya bisa melihat kita dari arah yang kita tidak bisa lihat. Ya. Nah, dia bisa ngelihat kita nggak bisa lihat dia karena setan ini makhluk goib termasuk ya. Kita tidak bisa melihatnya. Gitu ya. Kita hanya bisa merasakannya lewat apa? Lewat indikator-indikator yang ada. Ya. Apa itu? Kita bisa ketahui setan ada di sana jika muncul perbuatan-perbuatan fahish, perbuatan-perbuatan keji dan kemungkaran, pasti ada setan di sana ya. Kalau ada perbuatan keji dan perbuatan kemungkaran, disitulah ada setan. Seperti itu. Dan Allah katakan, ya, agar kita tidak mengambil setan sebagai aulia, sebagai penolong, sebagai teman, sebagai sahabat kita. Karena setan sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-temannya adalah orang-orang yang tidak beriman. Inna ja'alna syayatina awliya'a lilladina la yu'minun. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan sebagai wali, sebagai penolong, sebagai pelindung bagi orang-orang yang tidak beriman. Jadi memang orang-orang yang tidak beriman itu backupnya setan. Gitu ya. Backupnya setan mereka. Kita orang-orang yang beriman tidak boleh. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam ayat yang lainnya, Allah berfirman, afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu. Apakah kalian menjadikan setan dan keturunannya sebagai penolong kalian selain aku, kata Allah, padahal mereka adalah musuh bagi kalian. Bi'sa lidzalimina badala. Teramat jelek sekali bagi orang-orang yang zalim, ya, sikap mereka dalam memilih pengganti tersebut, ya. Masa Allah ditukar tempatnya dengan setan? Itu maksudnya seperti yang dilakukan oleh para orang-orang musyrik gitu ya. Menjadikan setan, jin sebagai penolong-penolong mereka. Disembah bahkan. Dimintai pertolongan. Gitu ya. Padahal Allah lah yang maha penolong, yang maha pengatur. Di tangannya lah kekuasaan langit dan bumi. Kenapa kok tempat Allah sebagai tempat meminta ditukar dengan berhala, dengan patung, dengan
penjaga laut ini, penjaga gunung itu, penghuni goa anu, dan seterusnya. Bi'sa lidzalimina badala. Amat jelek sekali ya sikap seperti itu. Ya, sikapnya orang-orang yang zalim. Nah, adapun di ayat ini Allah katakan setan itu walinya orang-orang yang tidak beriman. Ya. Fahwal khitabnya bahwa orang yang beriman jangan sampai mengambil setan sebagai walinya, sebagai penolongnya, pelindungnya, teman dekatnya, dan seterusnya. Ya. Kemudian Allah berfirman seraya menjelaskan karakteristik dari orang-orang yang tidak beriman yang kemudian menjadikan setan sebagai wali mereka. Allah berfirman, wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha. Apabila mereka melakukan perbuatan keji, ya, mereka akan berkata, ya, kami mendapati bapak-bapak kami, kakek-kakek kami, nenek moyang kami, alaiha, di atasnya, itu melakukannya, mengerjakannya, melaksanakan perbuatan ini, meskipun itu perbuatan fahish, perbuatan keji gitu ya. Bahkan kemudian mereka mengklaim wallahu amarona biha, dan Allah memerintahkan kami. Lalu Allah Subhanahu wa taala jawab seraya mengingkari klaim batil tersebut, Qul innallaha la ya'muru bil fahsya. Katakan wahai Nabi kepada mereka, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan kepada mereka dengan tegas, sesungguhnya Allah tidak pernah memerintahkan hamba-hambanya untuk melakukan perbuatan fahsya, perbuatan keji. Atakuluna 'alallahi ma la ta'lamun. Apakah kalian mengatakan sesuatu tentang Allah yang kalian sendiri tidak mengetahuinya? Yani apakah kalian ya asal bicara aja, ini Allah yang perintahkan, padahal kalian tidak tahu pasti itu adalah perintah Allah, kalian tidak punya ilmu terhadapnya, gitu ya. Nah, inilah sikap orang-orang yang mengambil setan sebagai walinya, sebagai penolong-penolongnya dari kalangan orang-orang yang beriman dan yang sejenis mereka. Orang-orang yang tidak beriman ya, dan sejenis mereka. Jadi apabila mereka melakukan perbuatan keji, ditanya, kenapa kamu kok ini kan jelek, nggak bagus, gitu ya. Perbuatan keji tentu tidak bagus, gitu ya. Perbuatan keji ya akan selalu bertentangan dengan perintah agama, bahkan bertentangan dengan logika. Ya, logika, dan juga bisa bertentangan dengan urf, yaitu kemakluman bagi manusia. Ya, tentu saja kita bicara masyarakat yang memiliki moral gitu ya, etika, karena akhir zaman sekarang juga banyak orang-orang yang tidak memiliki etika, tidak memiliki moral, sehingga kemudian
perbuatan fahish, perbuatan keji juga dianggap sebagai kemakrufan, ya, suatu yang biasa. Gitu kan? Ya, seperti banyak yang lakukan manusia di zaman sekarang ini. Ya, seperti tidak ada batasan antara pria dan wanita gitu ya. Anak-anak muda pacar-pacaran. Itu biasa. Anaknya didatangi pemuda malam minggu gitu ya. Pemuda itu bukan mahramnya, bukan suaminya gitu. Bukan siapa-siapa. Tapi anaknya dibiarkan gitu. Anak perempuan. Ini perbuatan keji, perbuatan fahish. Ya, karena bisa menjerumuskan kepada perbuatan zina. Apalagi bicara tentang perintah agama, dilarang, sangat dilarang. Nah, banyak kemakrufan atau yang dianggap ma'ruf, yang dianggap biasa gitu ya. Padahal itu adalah perbuatan keji dan mungkar, karena masyarakat itu sudah berubah peradabannya gitu, etikanya dan moralitasnya. Nah, mereka kalau dibilang kalau melakukan perbuatan keji seperti itu, seperti contoh tadi, kenapa kok dibolehin kayak begitu? Ya, dari dulu juga orang begini gitu ya. Saya dulu pacaran gitu. Kakek saya, nenek moyang saya juga dulu dari dulu. Gak apa-apa gitu ya. Nah, ini salah. Nah, ini sekaligus menunjukkan bahwa ya, landasan sesuatu itu boleh atau tidak boleh dilakukan bukan berdasarkan apakah hal ini dilakukan oleh bapak dan kakek atau nenek moyang kita. Nggak bisa seperti itu. Nggak bisa dijadikan, kita sebut hujjah, alasan. Gitu ya. Kenapa kamu begini? Dulu bapak saya juga begini. Ya, nggak bisa. Gitu ya. Jadi yang paling tepat alasan untuk melegitimasi, membenarkan suatu perbuatan itu, yaitu karena ini diperintahkan oleh agama, diperintahkan oleh kitab suci, diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, seperti itu. Ini bapak saya yang suruh, nggak bisa. Nggak boleh ya. Apalagi jelas-jelas perbuatan keji. Nah, ini nggak bisa. Apalagi kemudian mengklaim itu diperintahkan oleh Allah. Allah tidak memerintahkan sesuatu yang keji. Nah, ada contoh daripada amaliyah masyarakat jahiliyah zaman dulu, diriwayatkan oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Kanal musyrikuna yatufuna bil bait uratan. Ya. Dulu orang-orang musyrik tawaf di Ka'bah dengan keadaan telanjang, bulat. Nggak pakai pakaian, telanjang bulat. Tawaf di Ka'bah. Ya. Jadi ibadah tawaf itu sudah sangat lama sekali. Semenjak zaman Nabi Ibrahim. Gitu ya. Cuman ilmu kan nasyan mansiyah, terlupakan. Kenapa? Karena nggak ada yang mau menuntutnya, itu nggak ada penuntut ilmu. Dan gak ada yang mau
mendakwahkannya, menyampaikannya, sehingga lama-lama diangkat, ilmu terlupakan. Syariat Nabi Ibrahim khususnya di Mekah, di Jazirah Arabia, terus diamalkan seperti tawaf, haji pada umumnya gitu, yang isinya adalah tawaf, dilakukan oleh masyarakat musyrik jahiliyah. Cuman kan berubah, distorsi gitu ya, mengalami perubahan-perubahan yang mengarah kepada kekeliruan ya. Nah, dulu orang-orang musyrik, mereka tawafnya itu telanjang bulat, urotan. Yaqulun, mereka berkata, natufu kama waladatna ummahatuna fatadi'ul mar'atu ala farjiha nas'ata awi syai'i taqulu al yawma yabdu ba'dahu aw kullahu wa ma bada minhu fala uhilluhu. Orang-orang musyrik tawaf di Ka'bah dulu itu telanjang bulat. Mereka berkata, kami tawaf telanjang bulat seperti dahulu kami dilahirkan ibu kami. Itu kan kita dilahirkan dalam keadaan telanjang bulat gitu ya. Bahkan sampai-sampai wanita pun seperti itu. Tawaf hanya meletakkan sesuatu atau menutupi sesuatu di kemaluannya. Ya. Sampai muncul syair Arab itu, ada syair Arab yang berkata, al-yauma yabdu ba'duhu au kulluhu, hari ini yang tampak sebagian atau semuanya, wa ma bada minhu, dan apa yang tampak darinya, fala uhilluhu, maka tidak aku halalkan. Ini